Pemungutan dan pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019. Ini diterangkan tentang persoalan zakat. Pembayar zakat jika mengacu pada zakat penghasilan seorang dengan penghasilan setahun adalah 100 juta misalnya, maka zakat mal yang harus dibayarnya adalah 2.500.000. Jadi caranya 2,5% dikali dengan 100 juta, maka total zakat penghasilannya adalah 2.500.000 sahabat. Zakat itu dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi sahabat, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Kenapa? Karena ada syarat yang dikenakan atas zakat terhadap harta. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam sahabat hijrah dimanapun berada. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita akan membahas seputar zakat. Nah sahabat, apabila nanti dalam penyampaian kami tidak pas atau masih kurang dalam pemberian pembahasan kami, maka kami mohon kepada seluruh ustaz dan ustazah, juga para da'i, mubalik dan pendakwah, serta para tuan guru yang ada di wilayah kita masing-masing untuk menyempurnakan persoalan seputar zakat ini. Maka sahabat hijrah yang dalam materi Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak tentang persoalan zakat. Jadi sahabat, malam ini kita bicara tentang pengertian zakat, hukum, jenis, syarat, rukun dan hikmah berzakat. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, sahabat dapat kita pahami dulu bahwa salah satu kewajiban umat muslim adalah membayar zakat. Zakat adalah ibadah yang tercantum di dalam rukun Islam. Bagi setiap muslim yang memiliki finansial yang stabil atau mampu, wajib baginya untuk membayar zakat kepada orang-orang yang membutuhkannya. Maka sahabat, kita pahami zakat adalah ibadah yang memiliki tujuan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang zakat. Zakat itu disebut beberapa kali dalam Al-Quran. Lalu apa itu yang dimaksud dengan zakat? Apa saja jenis-jenis zakat dan rukun-rukunnya? Apa pula hikmah dari membayar zakat tersebut? Jadi sahabat, yang harus kita paham dulu apa itu pengertian zakat secara bahasa. Jadi sahabat, zakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni zakka yuzakki tazkiyatan zakatan, yang artinya bersih, suci, subur dan berkembang. Maka dapat kita pahami juga sahabat, zakat secara istilah adalah bagian dari sejumlah harta tertentu di mana harta tersebut telah mencapai syarat nisab atau batas yang wajib dizakatkan, yang diwajibkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Nah, ada tadi dalam pengertian zakat makna tumbuh. Nah, jadi artinya zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat itu mengakibatkan mendapat pahala yang begitu banyak bagi orang yang mengeluarkan zakat. Terus bagaimana dengan kewajiban zakat? Nah, bagaimana kewajiban zakat bagi umat muslim yang mampu? Apakah ada dalil yang menerangkan tentang kewajiban zakat? Nah, hal tersebut tercantum jelas dalam hadis Rasulullah SAW dalam Al-Quran surah At-Taubah pada ayat 60, ayat 71 dan ayat 103. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sahabat menjelaskan tentang zakat. Apa kata Allah? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku. Surah Al-Baqarah ayat 43 Allah terangkan. Nah, perintah zakat ini
berulang di dalam Al-Quran dalam berbagai ayat sampai berulang hingga 32 kali, sahabat. Dalam Al-Quran sampai 32 kali. Juga terdapat pada Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Bayangkan itu, sahabat. Serta dalam surat Al-An'am ayat 141, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan juga tentang makna persoalan zakat. Makanlah buahnya, kata Allah, jika telah berbuah, dan tunaikan haknya, kewajibannya di hari memetik hasilnya. Dengan apa? Dengan dikeluarkannya zakatnya. Serta ancaman bagi orang-orang muslim, sahabat, yang tidak mau membayar zakat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tabrani dari Ali radhiyallahu anhu? Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju, kecuali karena ulah orang-orang kaya di antara mereka. Ingatlah, kata Rasulullah, bahwa Allah akan menghisap mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih, kata Rasulullah, bagi yang tidak mau membayar zakat. Jadi, sahabat, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita, sahabat, Islam itu dibangun di atas 5 hal, kata Rasulullah. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Melaksanakan solat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga dalam sabda Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan pada Mu'az yang ingin berdakwah ke Yaman. Nah, yang ingin berdakwah ke Yaman, apa kata Rasulullah dalam hal tersebut? Kata Rasulullah, jika mereka telah mentaati engkau untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan solat, maka ajarilah mereka sedekah atau zakat yang diwajibkan atas mereka, di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, dan kemudian, kata Rasulullah, disebarkan kembali kepada orang-orang miskin di antara mereka. Nah, ini jelas, apa? Terus selanjutnya, dalam hadis lain Rasulullah SAW juga menyatakan, dijelaskan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sak kurma atau 1 sak gandum, atau umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau menyampaikan dan memerintahkan dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bentengilah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah, siapkanlah doa untuk bala bencana yang hadir pada dirimu. Hadis riwayat Abu Daud. Terus, kepada siapa saja kita wajib mengeluarkan zakat, sahabat? Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat ke-58 dan 60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi fakir miskin, para amil, para mu'alaf, orang-orang yang berutang, yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang kehabisan bekal di perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini diterangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, sahabat, dalam Al-Quran kita ketahui secara bersama bahwa ada 8 golongan
yang berhak menerima zakat. Antara lain sahabat, yang pertama kata Allah tadi, orang fakir, yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang bekerja tetapi tidak mencukupi kebutuhannya atau dalam keadaan serba kekurangan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, amil atau orang yang mengelola zakat itu sendiri. Yang keempat, mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam. Ini yang keempat. Dan yang kelima, hamba sahaya. Dan yang keenam adalah gharim, bukan garim, gharim orang yang berutang. Dan yang ketujuh, fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan, ibnu sabil, sedang melakukan perjalanan. Jadi syarat-syarat wajib zakat itu sahabat sama-sama kita ketahui dalam kitab fikih ya. Yang pertama muslim. Kalau muslim bisa nih. Yang kedua berakal. Nah berakal. Yang ketiga balik dan memiliki harta mencapai nisabnya sahabat. Maka sahabat kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat itu dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi sahabat, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Kenapa? Karena ada syarat yang dikenakan atas zakat terhadap harta. Di antaranya sahabat, yang pertama itu, harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Nah, ini ya, barang halal diperoleh dengan cara yang halal. Dan yang kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang didapat dan bisa berkembang. Dan yang keempat, harta tersebut mencapai nisab sesuai dengan jenis hartanya. Serta yang kelima, harta tersebut melewati haul dan pemilik harta tidak memiliki hutang dalam jangka waktu yang pendek yang harus dilunaskan. Nah, itu syarat-syarat yang lain. Terus, bagaimana dengan jenis zakat tersebut sahabat? Ada berapa macam jenis zakat tersebut? Jadi sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui zakat itu terbagi menjadi dua. Nah, terbagi menjadi dua. Apa itu? Yakni zakat mal atau zakat harta. Dan kemudian zakat fitrah. Sedangkan zakat mal atau zakat harta ini adalah zakat yang dikenakan segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Sebagaimana contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat-surat berharga, penghasilan profesi, dan sebagainya. Di Indonesia, sahabat, kita ketahui sahabat bahwa pemungutan dan pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019. Ini diterangkan tentang persoalan zakat. Zakat baru bisa dikenakan sahabat apabila sudah memenuhi kriteria, yaitu bila harta tersebut merupakan milik penuh si pemilik, diperoleh dari cara yang halal dan mencapai nisab. Terus bagaimana cara perhitungan zakat tersebut? Bagaimana kita menghitung zakat tersebut dan cara mengeluarkannya? Jadi sahabat kami, untuk zakat fitrah, besar pembayaran zakat fitrah menggunakan standar beras 2,5 kg atau setara 3,5 liter beras atau makanan pokok lainnya yang berlaku di saat itu. Nah, zakat fitrah ini sahabat dibayar setahun sekali saat bulan Ramadan. Di Indonesia misalnya, pembayaran zakat fitrah biasanya dilakukan menjelang mendekati hari raya Idul Fitri. Jadi sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya sahabat, untuk daerah pesisir selatan atau sekitarnya, kalau bayar zakat fitrah dengan uang tunai, yakni sebesar 40.000 atau 50.000 per orangnya, disesuaikan dengan harga beras 2,5 kg. Disesuaikan. Sementara sahabat, untuk pengertian zakat mal dan perhitungannya adalah dengan mengalihkannya dengan 2,5% dan telah memenuhi syarat nisab. Jadi, zakat adalah batas antara apakah kekayaan itu wajib zakat
atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisabnya sahabat, maka kekayaan tersebut wajib zakat. Jika belum mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Nah, ini kadang-kadang kan belum sampai nisab sudah pengen zakat. Belum. Batas nisab itu sendiri antara sumber zakat yang satu dengan sumber zakat yang lain. Berbeda satu sama lainnya. Maka sahabat, nisab pada zakat pertanian sama dengan, contoh, nisab pada zakat pertanian sama dengan 5 wasa atau 653 kg beras. Dan nisab pada zakat emas 20 dinar atau sama dengan 85 gram. Juga nisab pada zakat perak 200 dirham sama dengan 595 gram. Serta nisab zakat pada perdagangan 20 dinar sama dengan 85 gram emas dan sebagainya. Sebagai contoh sahabat, untuk zakat kekayaan atau penghasilan nisab yang berlaku adalah 85 gram emas. Jika harga emas gram saat itu adalah 900.000, maka batas nisabnya adalah 76.500.000. Itu batasnya. Maka sahabat, jika seorang muslim memiliki kekayaan minimal dengan hartanya 76.500 atau setara 85 gram emas dan sudah mengendap selama 1 tahun mencapai haulnya, maka sahabat wajib menunaikan zakat. Ini harus pahami, wajib menunaikan zakat. Maka besar zakatnya artinya yang harus dibayarkan adalah 2,5% dikali dengan jumlah harta yang disimpannya sahabat. Dikali dengan jumlah harta yang disimpannya 2,5%. Atau pembayar zakat jika mengacu pada zakat penghasilan seorang dengan penghasilan setahun adalah 100 juta misalnya, maka zakat mal yang harus dibayarnya adalah 2.500.000. Jadi caranya 2,5% dikali dengan 100 juta, maka total zakat penghasilannya adalah 2.500.000 sahabat. Terus apa ada hikmah dari kita berzakat ini? Ada nggak hikmahnya kalau kita sudah mengeluarkan zakat? Jadi sahabat, hikmah zakat itu diantaranya mensucikan harta kita sahabat. Mensucikan harta kita, menyempurnakan iman kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mengurangi atau menghapus dosa kita dengan kita mengeluarkan zakat. Terhapuslah dosa kita. Menjauhkan diri dari siksa neraka dengan kita mengeluarkan zakat. Terhindar kita dari azab neraka. Dan kita melatih kerendahan hati dan melancarkan rezeki kita serta mempererat tali persaudaraan antara sesama muslim sahabat. Nah sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sahabat pembahasan seputar zakat sedikit yang kami sampaikan sehingga kita bisa mengetahui cara menghitungnya dan arti dan pengertian dan hikmah dalam persoalan tersebut. Dari kami Al-Fakir sahabat, semoga saja apa yang kami Al-Fakir sampaikan bisa membantu dan menambah wawasan bagi kami dan bagi kita semuanya mengenai tentang seputar zakat. Mohon maaf sahabat bila kami banyak salah dalam penyampaian kali ini tentang persoalan zakat. Tapi kami berharap tolong kepada tuan guru, para ustadz dan ustazah, para da'i dan mubalik, penceramah serta tuan guru yang ada di dalam negari atau kabupatennya, kotanya yang bisa memahami kitab fikih zakat, mari kita bantu penjelasan kepada masyarakat kita tentang persoalan seputar zakat ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadikan amal ibadah buat kami dan buat kita semuanya. Dan semoga harta kita yang kita keluarkan dalam berzakat hendaknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita. Dan apa yang kita keluarkan kali ini dengan zakat, maka kita minta kepada Allah, ya Rob, berikanlah kemudahan kepada kami untuk menambah rezeki dan kuatkan kami dengan persoalan harta ini sehingga kami, ya Rob, bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas apa yang telah Engkau titipkan. Sahabat, demikianlah informasi sedikit pembahasan kajian kita kali ini tentang seputar zakat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dari kami, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.